setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu pertempuran besar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Pertempuran ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap kolonial Belanda. Inilah drama teatrikal pertempuran 10 November 1945 yang dimainkan oleh keluarga besar SMK Bina Jaya Prestasi. Terjadi tepatnya pada Jumat 17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Semua warga bersukacita atas kabar menggembirakan itu. Salah satunya adalah keluarga Kusnowibowo. Masyarakat beraktivitas seperti biasanya. Para penjual, pedagang, mereka berjualan dan berdagang sesuai dengan aktivitas masing-masing. Demikian juga Kusnowibowo yang sedang bertani di sawah. Alhamdulillah ya Cak, tahun ini panennya banyak. Iya Cak, masih jadi petani, diri ini masih bisa makan cukup setiap harinya. Cuma tambah enak, bangsanya sendiri tidak dijajah Belanda sama Jepang ya Cak. Lah iya, apa yang bikin gak kuat? Ngomong-ngomong, istriku ini dia, katanya mau bawa wedang sama makanan ke sini. Ya sabar dulu aja Cak, ntar juga diantarin ke sini. Berhenti, istirahat dulu aja Pak Le. Oh alah, ini lagi ngerasain capek dek, panjang umurmu. Iya Pak, ini juga agak telat. Udah nyampe di sini, si Ica mau lahiran. Aku disuruh ngundang dukun bayi. Lahir cowok apa cewek dek? Ya nggak tahu tadi. Orang pas dukunnya dateng, aku kesini. Itu sambelnya aku tutupin pakai daun yo. Wah, enak tenan iki. Masakan kesini, enak tenan Cak. Ya pastilah, istrinya siapa dulu. Makanya kalau kamu pengen makan enak, sering-sering aja nemenin aku macul, biar bisa ngerasain masakan istriku. Ketika mereka sedang asik menikmati hidangan tersebut, tiba-tiba merdeka mak, merdeka mak, merdeka mak. Kamu kenapa? Kamu gak ngelindur kan deh? Ayo kumpul ke lapangan, semua sudah pada kumpul. Loh, ayo bangun-bangun semuanya. Ayo kita pergi ke lapangan. Di tempat itu ada teman Kusnu berlari dan membawa radio mengajak anak-anak untuk mendengarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Le, sini Le, ada Soekarno Le. Sini dulu, ada siaran Indonesia Merdeka. Radionya kamu pegang sampai ke tengah lapangan. Cepat.
dirasakan oleh are-are Surabaya. Beberapa pemuda terlihat duduk-duduk minum kopi, ada juga penjual menawarkan dagangannya. Neng, kopinya satu. Cak, gulanya kayak biasanya, Cak. Ya kayak biasanya lah, ngopi sebelum masuk gini enak ya Cak. Iyo cak, apalagi kopinya asli, kopinya pahit, gulanya pas, enak banget. Gini rasanya jadi negara merdeka. Jamunya, Cak. Kan lagi ngopi, masa ditawarin jamu? Neng. Yora popo, apalagi yang jualan cantik. Ada jamu apa aja sih Neng? Ada beras kencur, kunyit asem, jamu pegelinu, jamu patah hati juga ada, Cak. Oh alah Neng, ada-ada aja jamu patah hati. Ketika mereka sedang asik menikmati hidangan tersebut, tiba-tiba Company. Cak, ada apa sih, Cak? Kok lari-lari kayak dikejar setan? Sekutu datang lagi. Sekutu baru mendarat. Oh alah, sekutu sialan. Kita harus siapkan lagi. Siapkan senjata. Merdeka atau mati. Hai kalian, tempat ini sudah kami keepuk. Surabaya sudah kami ambil. Kembali cepat menyingkir dari daerah ini. Menyingkir, get out. pada tanggal 18 September 1945, tepatnya pada pukul 9 malam, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Krugman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Pengibaran bendera Belanda merah putih biru itu tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Melihat bendera merah putih biru itu, Presiden Surabaya kala itu, Sudirman, kemudian datang ke Hotel Yamato untuk berbicara dengan Mr. Krugman. Dengan sopan, Sudirman mengingatkan bahwa pengibaran bendera harus meminta izin pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Sudirman meminta agar bendera Belanda yang dikibarkan di atap Hotel Yamato segera diturunkan. Mister, bukankah Anda tahu bahwa Indonesia telah merdeka? Mengapa Mister masih mengibarkan bendera Belanda di tanah tumpah darah kami? Tuan Presiden, Sekutu telah menaikkan kaum utang dari pemerintah. Belanda berhak menduduki tanah ini, Tuan. Jadi, Anda tidak mau saya peringatkan baik-baik? Ini sudah menjadi keputusan Ratu Belanda. Kurang ajar. Indonesia sudah merdeka, Mister. Kalau Mister mencari gara-gara di sini, jangan salahkan kalau area-area Surabaya mengangkat senjata untuk mengusir Mister. Camkan itu. Ayo, kita pergi dari sini. Belum saatnya ada pertumpahan darah.
Dasar pengecut. Sementara itu, seorang pejuang yang turut marah atas peristiwa pengibaran bendera itu pamit dan minta doa restu kepada keluarganya untuk turun ke medan perang. Dek, nasinya udah matang. Udah, sama sambal bapak udah siap. Loh, mana terus dadarnya? Lah ini loh, sudah ada tempe sama tahu toh Pak, irit. Hah, Dek, ngomong-ngomong, aku mau ikut berjuang melawan sekutu. Sudah banyak teman-temanku yang berangkat ke Hotel Yamato. Oh alah Pak, kalau bisa jangan ikut-ikut. Duh, nggak bisa, Dek. Masalahnya, ini harga diri Indonesia nih, Dek. Kalau bapak sudah siap, yang penting hati-hati loh Pak. Sekutu itu bawa senjata lengkap. Pak, Bapak mau kerja di mana, Pak? Bapak ini mau berjuang, nak. Dirimu sama ibumu, jaga rumah baik-baik, yo. Jangan keluar. Ingat pesan Bapak, yo. Sudah, Bapak berangkat dulu. Bapak, ojo pergi, Pak. Di pihak sekutu, Kapten Dona, Kapten Gordon Smith, dan Brigadir Malabi sedang bersiap untuk penyerangan terhadap kota Surabaya. Semuanya berkumpul. Siap gerak. Kapten Gordon, Kapten Dona. Siap, Kapten. Bagaimana keadaan pasukan kita? Sudah siap apa belum merebut kota Surabaya? Lapor, Kapten. Pasukan sudah siap. Kapten Gordon Smith, Yes, sir. bagaimana strategi kita untuk merebut kota Surabaya? Pasukan kita sudah siap, Kapten. Tinggal menunggu perintah. Kapten Zona, Siap, Kapten. sekarang kita berangkat menghadapi para pribumi Surabaya. Siapkan seluruh pasukan. Siap, Kapten. Ambil persenjataan kalian, semuanya keluarkan, bubar, jalan. Sementara itu, situasi di luar Hotel Yamato semakin memanas. Para pemuda Indonesia menyerbu dan menyerang kembali orang-orang Belanda di Hotel Yamato. Saat kericuhan itu terjadi, seorang pemuda Indonesia, Kusnu Wibowo, merayap naik ke atas Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Di atap hotel, Kusnu bertemu seorang pemuda lainnya, Haryono. Mereka kemudian menarik tali menurunkan bendera Belanda. Kusnu telah menggigit jahitan bendera Belanda itu dan merobek warna birunya sehingga hanya tersisa merah dan putih. Merdeka! Surabaya merdeka! Indonesiaku merdeka! Tindakan Kusnu merobek bendera itu menimbulkan ketegangan antara pasukan dan tentara Belanda. Dalam sebuah pertempuran, Brigadir Malabi tewas. Peristiwa tersebut semakin memicu kemarahan tentara sekutu, sehingga serangan terhadap kota Surabaya semakin hari semakin meningkat. Para pejuang Indonesia semuanya berkumpul di tengah kota Surabaya. Tak mau kalah dengan serangan sekutu, perlawanan area Surabaya terhadap tentara sekutu semakin meluas. Di segala penjuru kota Surabaya untuk semakin memompa semangat perjuangan area Surabaya itu. Pada tanggal 10 November 1945, Bung Tomo, seorang pemimpin militer di kala itu, menyampaikan pidato yang disiarkan secara langsung melalui radio Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya
telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah meminta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di dalam pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa jebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris yang ada di Surabaya. Ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarlah, ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera merah putih untuk takluk padamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kami rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempar kita dengan kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membalikan secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka. Itulah kita tunjukkan bahwa kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada kita tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh kepada kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara.
Saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Cak, tolong aku, Cak. Kamu pengen pulang, Cak? Iya, Cak. Aku pengen ketemu istriku sama anakku, Cak. Kakimu kena peluru berapa, Cak? Udah, nggak usah pikirin aku. Yang penting Indonesia bisa merdeka, Cak. Untung nyawa masih ada, Cak. Dek, akhirnya merdeka, Dek. Alhamdulillah Pak, kamu masih bisa selamat. Pokoknya perjuangan Bapak sama anak-anak Surabaya bisa dikenang terus ya Pak. Alhamdulillah, Dek. Bapak. Dengan diiringi semangat yang dikobarkan dalam sanubari setiap are-are Surabaya, akhirnya penjajah berhasil dikalahkan dalam pertempuran 10 November. Peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu berada jauh di belakang kita. Dengan diiringi semangat yang dikobarkan dalam sanubari setiap are-are Surabaya, akhirnya penjajah berhasil dikalahkan dalam pertempuran 10 November. Peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu berada jauh di belakang kita sekarang. Namun, telah kita kenang jasa semua pejuang kemerdekaan yang tidak kita kenal namanya. Beliau patut selalu kita kenang namanya. Belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah suatu bagian dari para pendahulu. Belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah satu bagian dari para pendahulu kita. Para pejuang berkorban jiwa dan raga untuk tanah air ini. Ayo kita bersama-sama bersatu dalam barisan panjang, menunaikan tugas kewajiban kita sebagai putra dan putri bangsa.